Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri ketika kita dimudahkan melangkahkan kaki-kaki kita menuju majelis-majelis ilmu, menuju majelis-majelis zikir, menuju tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang di situ ada ketenangan, di situ ada sakinah, di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan langkah-langkah kita menuju majelis-majelis yang seperti ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, agar Allah merahmati kita, meridhai kita dan memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh suatu jalan, dia tidak menempuh jalan itu kecuali hanya ingin mendapatkan ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan jalan-jalan yang ditempuh tadi, jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan. Tujuan hidup kita adalah mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah, dan kita hanya tinggal memilih apakah tempat kembali kita surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, ataukah kita malah menjauh, menyimpang, na'udzubillah, yaitu kita malah memilih menjeburkan diri kita ke dalam nerakanya Allah wal iyadzu billah. Baik, insyaallah di setiap pekan keempat, di setiap hari Ahadnya biidznillah kita ngaji bersama di sini dari kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang kita ambil dari Juz Amma. Telah kita mulai dari awal, yaitu surat An-Naba, kemudian surat An-Nazi'at, dan sekarang tiba saatnya kita ngaji bersama di surat Abasa. Semoga yang kita lakukan ini benar-benar bermanfaat, berfaedah, dan tentunya kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, silakan mungkin bagi yang membawa mushaf ataupun catatan bisa disiapkan, yaitu di surat Abasa. Surat Abasa ini termasuk surat Makkiyah yang disebutkan oleh para ulama. Makkiyah di sini adalah surat ataupun ayat yang turun yaitu sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, yaitu dilihat dari sisi waktu, bukan dari sisi tempat. Kadang ada atau jika ditemui sebuah ayat ketika Rasulullah sudah hijrah dari Makkah ke Madinah dan saat itu beliau sedang di Makkah turun ayat, maka tetap dinamakan surat Madaniyah. Yani kita ulangi, surat Makkiyah ini ataupun perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah sebelum hijrahnya Nabi SAW meskipun turun di Madinah misalnya, tapi ini tidak ada.
Adapun Madaniyah adalah setelah hijrah Nabi SAW meskipun turun di Makkah. Ya, yang intinya di sini sekali lagi Makkiyah dan Madaniyah yang dibagi oleh ulama ahli tafsir untuk memudahkan. Ayat ini turun di mana? Apakah di Makkah ataupun di Madinah sebelum hijrah atau sesudah hijrah? Faedahnya apa kita mempelajari ayat-ayat seperti ini, ayat Makkiyah dan Madaniyah? Kalau Makkiyah dia biasanya seputar masalah akidah, masalah iman dan kufur, tauhid dan syirik. Dan ayatnya kebanyakan pendek-pendek. Ya, singkat-singkat. Yaitu seputar akidah, iman kita kepada Allah, kepada malaikat, pada nabi, rasul, hari kiamat, takdir, kebangkitan dan seterusnya. Baik, kita mulai di sini. Insyaallah kita akan membahas bersama pelan-pelan dari ayat 1 sampai 42 yang cukup panjang insyaallah. Semoga bisa kita selesaikan pelan-pelan. Kita ambilkan dari Tafsir As-Sa'di, yaitu kitab tafsir yang berjudul aslinya Taisirul Karimil Mannan fi Tafsiri Kalamil Mannan atau Taisirul Karimil Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, dari Al-Alamah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, termasuk guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan di sini dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istawna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Ya, dari ayat 1 sampai 10 terlebih dahulu. Ya, dimulai dari abasa wa tawalla, yang artinya abasa di sini yang maknanya adalah bermuka masam, yaitu cemberut ataupun mengerutkan dahi, intinya menunjukkan ketidaksukaan. Inilah yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau sedang mendakwahi orang-orang kaya dari kalangan kaum Quraisy, dan Rasulullah sangat menginginkan hidayah itu bisa masuk kepada orang-orang Quraisy ini. Ternyata tiba-tiba datang, yaitu seorang sahabat yang buta yang bernama Abdullah ibni Ummi Maktum. Datang bertanya ke Rasulullah, ingin bertanya sesuatu. Ya, ini kita lihat bagaimana basyariahnya Nabi SAW, yang menunjukkan Rasulullah juga manusia biasa, yaitu tergelincir sedikit dalam masalah ya menyikapi antara orang kaya yang ingin didakwahi dengan sahabat yang buta. Ini adalah bentuk teguran yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi menunjukkan basyariah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya Nabi adalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Akan tapi perbedaannya ketika Rasulullah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Dan Rasul pun langsung ya mengakui, dan beliau dinamakan maksum, terbebas dari dosa. Setiap melakukan sedikit kesalahan, ya maka beliau langsung ditegur dan beliau ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kalau kita membaca surat Al-Qalam yang Allah Subhanahu wa taala memuji bahwasanya Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat besar, yang sangat agung. Tapi beliau manusia, ya melakukan kesalahan yang lembut. Ya mungkin kita bisa membayangkan ketika kita sedang berdakwah, mengharapkan semangat, yaitu orang-orang kaya ini nanti bisa membantu dakwah. Kalau dia
masuk ke dalam Islam. Kemudian ada orang buta yang nggak melihat, ya wajar, yaitu ketika tidak menoleh ke orang buta tadi. Tapi yang seperti ini tidak boleh. Ini langsung ditegur, makanya disebut ayat ini disebut dengan ayatul itab, ayat teguran Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu itabun latif, ya, yaitu teguran yang sangat lembut kepada Nabi SAW. Ya, jadi sebab turunnya ayat ini disebutkan sababun nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini annahu jaa rajulun minal mu'minina a'ma yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamu minhu. Ketika datang seorang dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan para sahabat yang buta, dia ingin bertanya kepada Nabi dan ingin belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ahu rajulun minal aghniya wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi. Dan juga datang seseorang dari kalangan agniya, orang-orang yang kaya raya. Dan Nabi sangat bersemangat agar orang kaya tadi mendapatkan hidayah. Dan itulah semangat Nabi SAW kepada siapapun bersemangat. Ya, cuman waktu ini kondisinya yaitu lebih mengutamakan ya orang kaya daripada orang buta. Fama'ala wa asgha ilal ghina. Akhirnya Rasulullah pun lebih condong ke orang yang kaya tadi yang diharapkan masuk Islamnya daripada ya yaitu menjawab pertanyaan dari orang yang buta. Wa sadda 'anil a'ma al-faqir, dan sedikit berpaling bermuka masam yaitu di hadapan orang yang buta yang sebenarnya orang buta tidak melihat. Kita lihat ya lembutnya Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan meskipun terhadap orang buta ya tapi tidak boleh diperlakukan ya seperti itu. Ini yang bisa kita ambil pelajaran. Rojaan li hidayati dzalikal ghani, yaitu Rasulullah berpaling dari orang buta dan menghadap ke orang kaya dengan harapan agar orang kaya tadi dapat hidayah. Ya, wa ta'man fi tazkiyatihi, dan agar orang yang kaya tadi bisa mencucikan hatinya masuk Islam, dapat hidayah. Akhirnya fa'atabahu Allahu bihadzal itab al-latif. Maka Allah pun Subhanahu wa taala menegur beliau, memperingatkan dengan lembut sikap beliau yang seperti ini tidak diperbolehkan, yaitu dengan turun ayat abasa wa tawalla. Abasa, wahai Muhammad, atau disebutkan abasa, yaitu bermuka masam, muram, wa tawalla, dan berpaling. Ya, yaitu fi badanihi. Kalau dalam bahasa kita ya, yaitu sedikit mengurutkan dahi, bermuka masam, dan gak mau noleh. Ya, ini namanya wa tawalla. Karena nolehnya ke orang yang kaya tadi. Ini langsung dapat teguran. Ya. Li ajli maji'il a'malahu thumma dzakara al-fa'idah fil iqbali alaihi faqala wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kemudian diperingatkan lagi wa ma yudrika la'allahu yazakka. Siapakah yang memberitahu engkau wahai Muhammad? Bisa jadi orang yang buta tadi itu lebih ingin petunjuk daripada orang yang kaya. Siapa yang memberitahumu atau memberitahu engkau wahai Muhammad bahwasanya orang buta ini lebih semangat mendapatkan hidayah daripada ya orang yang kaya yang memang tidak butuh hidayah. Ya, maka wa ma yudrika la'allahu yazakka. Siapa yang memberitahu engkau wahai Muhammad bahwasanya orang yang buta tadi lebih ingin mendapatkan hidayah daripada ya orang yang kaya tadi. Sehingga ditegurlah. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau orang buta tadi lebih bersemangat mencari ilmu, mensucikan dirinya dan bermanfaat peringatan untuknya daripada orang kaya. Ini teguran. Wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Karena orang yang mensucikan diri, peringatan itu akan bermanfaat. Berbeda dengan orang yang enggak butuh. Kalau kita ya karena mungkin terlalu banyak dosa, ada sedikit perasaan sombong, maka nasihat-nasihat itu enggak akan bisa masuk ke hati kita karena kita merasa enggak butuh. Itulah yang terjadi. Ya, amma man istaghna, adapun orang-orang yang istaghna di sini adalah yaitu orang-orang yang memang enggak membutuhkanmu wahai Muhammad. Ya, kenapa engkau lebih bersemangat
yaitu terhadap orang-orang yang memang tidak butuh hidayah, yaitu seperti orang kaya-kaya tadi, yaitu minal aghnia au min aghniai Quraisy. Ya, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang kaya, engkau bersemangat sekali. Ya, engkau bersemangat sekali untuk memberikan hidayah, padahal sejatinya mereka tidak membutuhkan hidayah. Ya, wa ma 'alaika alla yazakka. Yang sebenarnya engkau tidak berdosa kalau seandainya orang yang kaya tadi tidak mau mensucikan dirinya, tidak ingin mendapatkan hidayah, engkau tidak berdosa. Itu hisabnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu yang buta tadi bersemangat, wa huwa yakhsha, dan dia memiliki rasa takut kepada Allah, menta'zimkan Allah, berbeda dengan orang kaya tadi, fa anta anhu talaha. Kenapa engkau malah berpaling, meninggalkannya? Nah, inilah bentuk sekali lagi teguran yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang padahal beliau adalah yaitu khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Beliau dipuji yaitu memiliki akhlak yang sangat terpuji, yang sangat agung. Tapi wajar manusia melakukan kesalahan, itu pun di hadapan orang buta yang orang buta tidak melihat. Tapi inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan bahwasanya Rasulullah maksum, terjaga dari dosa. Setiap melakukan kesalahan sedikit saja, ya beliau langsung ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat 1 sampai 10 ini? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan wa hadhihi faidatun kabiratun hiyal maqsudatu min bi'tsatir rusul wa wa'dhil wu'ad wa tadhkiril mudzakirin fa ikbaluka ala man jaa bi nafsihi muftakiran lidzalika minka huwal alyaqul wajib wa amma tasdiqa wa ta'arruduka lil ghaniyil mustaghni alladhi la yas'al wa la yastafti li'adami raghbatihi fil khair ma'a tarkika min man huwa ahammu minhu fa innahu la yanbaghi laka. Yang intinya ada kaidah besar di sini atau faedah. Inilah maksud tujuan diutusnya para rasul. Dan juga maksud dari tujuan orang-orang memberikan peringatan. Yaitu tidak boleh membeda-bedakan. Ini orang kaya barisan nomor 1, orang miskin barisan nomor 100 misalnya. Ya, sama. Siapa yang bersemangat, ya maka yaitu yang berhak mendapatkan hidayah, tidak perlu dibeda-bedakan. Ya, makanya di sini teguran ketika engkau wahai Muhammad lebih menghadapkan dirimu kepada yaitu orang-orang kaya tadi, ini teguran. Sekali lagi teguran yang seharusnya tidak layak dilakukan. Adapun yang wajib dilakukan adalah siapa yang ingin dapat hidayah, siapa yang takut kepada Allah, ingin bertanya, belajar, maka itulah yang lebih kita dahulukan daripada orang yang memang enggak butuh. Ya, ada kaidah juga disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu beliau menyebutkan kaidah la yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhum. Ya, kaidahnya adalah la yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhum wala maslahatun mutahaqqiqatun li maslahatin mutawahhimatun. Yang artinya di sini sesuatu yang sudah jelas, ya, perkara yang sudah jelas nyata di depan kita, itu tidak boleh ditinggalkan hanya ingin meraih amrun mauhum, perkara yang masih belum jelas, samar-samar. Ya, misalnya sebelah kanan ini jelas, misalnya dalam urusan dagang, misalnya jelas ini untungnya sekian. Ya, modalnya sekian, nanti untung ruginya sekian, jelas. Pedagangnya jelas. Dengan sesuatu yang masih belum jelas, modalnya nggak tahu, barangnya yang dijual nggak tahu, nah ini tapi ada iming-iming sedikit yang menggiurkan kita, tapi masih belum jelas. Maka mana yang didahulukan? Yaitu kita tidak boleh meninggalkan sesuatu yang jelas, hanya ingin mengejar sesuatu yang masih belum jelas. Mauhum. Seperti tadi, Rasulullah dihadapkan pada dua pilihan, orang kaya yang masih belum jelas apakah dia
takut kepada Allah, ingin mendapatkan hidayah, dengan orang fakir, buta lagi, tapi sudah jelas ingin mengharapkan hidayah, takut kepada Allah, ingin belajar. Maka kita nggak boleh, yaitu meninggalkan sesuatu yang sudah jelas, yaitu demi meraih sesuatu yang mauhum, masih belum jelas dan samar-samar. Atau kita tidak boleh meninggalkan maslahah yang sudah jelas, ya, untuk mendapatkan maslahah kebaikan tapi masih belum jelas. Ya, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan ya perkara yang meragukan menuju perkara yang tidak meragukan. Artinya yang yakin-yakin saja yang kita ambil. Yang ragu-ragu tinggalkan. Yang masih belum jelas tinggalkan. Itulah kaidah dari pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi SAW yang terjadi pada seorang sahabat yang buta yang bernama Abdullah ibni Ummi Maktum, dan juga salah seorang kafir Quraisy yang kaya raya. Ternyata yang lebih mendapatkan hidayah, menginginkan hidayah itu adalah ya orang-orang yang fakir miskin tadi. Ya, itu pelajarannya. Ya, kemudian berikutnya lanjut ya. Itu adalah sekali lagi bentuk teguran yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menunjukkan bagaimana basyariah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan sedikit kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya qala Allah taala ya, di ayat 11 ini kita bacakan sampai ya ayat 32. Qala Allah taala faman syaa'a dzakarah fi suhuf, dari ayat 11 ya, afan. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Yaitu dari ayat 11 sampai 32. Bagian kedua dari surat Abasa. Ya, yang di sini sekali lagi apa yang kita lihat tadi atau kita dengarkan itu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil pelajaran. Kita tidak boleh membeda-bedakan dalam urusan dakwah, dalam urusan belajar mengajar, yang kaya didahulukan sedangkan yang miskin, buta itu dipinggirkan. Padahal kita tidak tahu ya mana yang lebih semangat dalam ilmu. Kalau kita sudah jelas meskipun dia miskin, fakir, ya ekonominya kurang, tapi semangat, ya ini yang perlu kita dahulukan daripada orang yang kaya tapi ada sedikit kesombongan di sana. Makanya di sini dikatakan kalla, sekali-sekali tidak seperti itu. Ya, jangan sampai melakukan seperti itu. Innaha tadhkirah. Karena nasihat-nasihat Al-Quran itu adalah tadhkirah, adalah peringatan. Ya, peringatan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan yaitu haqqan inna hadhil mau'izatu tadhkiratun minallah.
nasihat-nasihat yang seperti ini yang disebutkan dalam Al-Quran, ya wasiat-wasiat, itu semuanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yadhkuru biha au yudzakiru biha ibadahu wa yubayyinu lahum fi kitabihi ma yahtajuna ilaihi wa yubayyinu ar-rusyda minal ghayy fa idza tabayyana dzalika faman syaa'a dzakara. Sekali lagi, Al-Quran itu adalah isinya peringatan, nasihat, wasiat, itu semuanya untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dijelaskan, ya, yaitu apa saja yang dibutuhkan oleh manusia berupa petunjuk, hidayah, ya, akidah yang benar, kemudian ibadah-ibadah yang benar, ya, bukan syirik ataupun ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan. Jika itu sudah jelas, ya, mana nasihat yang hak dan mana jalan-jalan yang batil, maka faman syaa'a dzakara. Kalau dia mengendaki, pasti dia akan dzakara. Jadi tugas seorang dai atau kita jika ingin menyampaikan sesuatu kebenaran, tugas kita hanyalah menyampaikan tanpa membeda-bedakan. Pasti orang yang di hatinya ada rasa takut, itu pasti akan dzakarahu, pasti dia akan ingat. Ya, makanya di surat Al-A'la sering kita dengar, yaitu di surat Al-A'la ya, yang sering kita baca di surat atau di setiap hari Jumat. Ada yang ini pasti dengar ya, yaitu wa nuyassiruka lil yusra. Ada ayat fadzakir in nafa'atiz dzikra. Tugas kita hanyalah fadzakir, ingatkanlah. Ya, in nafa'atiz dzikra. Sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat. Tapi kepada siapa? Ayatnya setelahnya. Sayadzakaru may yakhsha. Berilah peringatan ya dengan kelembutan, dengan jelas, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang tidak, mana yang tauhid, mana yang syirik. Pasti orang yang ada di hatinya itu rasa takut kepada Allah, pasti dia akan sadar dengan sendirinya. Ya, makanya dikatakan sayadzakaru may yakhsha. Ini maknanya seperti di ayat kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara. Di antara metode mentafsirkan Al-Quran adalah tafsirul Quran bil Quran atau tafsirul ayah bil ayah. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dan menafsirkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Jika ada yang bertanya apa yang dimaksud faman syaa'a dzakara, yaitu jika dia mengendaki pasti dia akan ingat. Maksudnya apa? Kalau dia takut kepada Allah, pasti nasihat yang sedikit, yang lembut tadi akan mudah diterima. Kenapa? Karena dia sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Akan ingat, sadar, yaitu orang-orang yang yakhsha, orang-orang yang takut. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang yang ashqa, yang yaitu ingkar, pasti akan menjauh. Jadi otomatis orang yang hatinya itu ada penyimpangan, ada kesombongan, ada dosa yang banyak menutupi hatinya, dengar nasihat itu ya nggak betah lama-lama, gitu. Panas ya istilahnya, cepat-cepat ya meninggalkan. Karena memang di hatinya ada yang menutupi. Ya, ini yang kita na'udzubillah, kita berlindung, yaitu dari hati yang keras, hati yang membatu, hati yang hitam, gelap, sehingga nasihat itu nggak pernah atau sulit kita untuk menerimanya. Karena tadi kesombongan, ya karena kesombongan itu sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Ya, yaitu meninggalkan kebenaran dan ya merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Yaitu menolak kebenaran itu adalah kesombongan yang sudah nyata di depan matanya. Ya, kembali ke ayat ini, faman syaa'a dzakara. Kalau dia mengendaki, pasti dia akan yaitu tersadarkan diri. Seperti Al-Quran ini, yaitu Nabi SAW diingatkan, innaha tadhkirah. Ya, faman syaa'a dzakara. Yaitu waqulil haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Seperti surat Al-Kahfi. Ini sekali lagi mentafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Tadi kita alihkan ke surat Al-A'la. Ada lagi yang mirip ayat ini, yaitu di surat Al-Kahfi yang sering kita baca. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu dari Rabbmu. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang menghendaki, yang sadar, yang takut, dia akan beriman.
Faman syaa falyakfur. Tapi jika dia sombong, kemudian hatinya gelap, dia akan mengingkarinya. Ya, itu ayat faman syaa dzakara fi suhufim mukarramah, menunjukkan yaitu bahwasanya Al-Qur'an yang berisi nasihat-nasihat dan peringatan itu yaitu letaknya sangat mulia. Yaitu fi suhufim ya mukarramah, di lembaran-lembaran yang mulia, marfu'atin ya mutahharah, bahkan yaitu terangkat mulia dan suci. Yaitu tidak bisa disentuh oleh tangan-tangan syaitan yang mencuri ya kabar. Ya bal hiya bi aidi safarah, letaknya sangat mulia, yaitu di lembaran-lembaran yang suci, terangkat suci, dan yaitu diserahkan kepada tangan-tangan malaikat yang safarah. Ya. Yaitu siapakah bi aidi safarah? Humul malaikatul ladzina hum sufara bainallahi wa baina ibadi. Ya bi aidi safarah, safarah itu adalah bahasa kita delegasi ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus dengan tugas-tugas malaikat tadi, yaitu penyambung antara ya Allah dengan hamba-hambanya. Ini sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lemah. Ya, ta'ala Allahu amma yaqulun, yaitu maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, yaitu mengatakan malaikat itu, atau ketika Allah mengutus malaikat dengan tugas-tugasnya, ini menunjukkan kelemahan Allah, tidak sama sekali. Justru ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan yaitu malaikat-malaikat yang tunduk patuh. Sebagai contoh, ada makhluk yang selalu ingkar. Siapa ini? Ya, iblis dan bala tentaranya. Ada makhluk yang Allah ciptakan, dia selalu tunduk, gak pernah bosan melakukan ketaatan. Sangat-sangat patuh, yaitu malaikat. Ada juga makhluk yang tengah-tengah. Kalau dia sangat ingkar, dia akan lebih buruk daripada iblis dan syaitan. Ada orang yang sangat taat kepada Allah, dia akan melebihi derajat malaikat. Jadi manusia mulia, tapi dia bisa letaknya fi asfalis safilin, orang yang paling rendah serendah-rendahnya kalau dia ingkar, kufur, dan dia bisa menjadi derajat yang lebih tinggi dari malaikat kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ke ayat tadi, yaitu bi aidi safarah kiramim bararah. Ya, Al-Qur'an itu diletakkan di suhuf yang mukarramah, yang mulia, marfu'atin mutahharah, yang terangkat tinggi, tidak bisa disentuh oleh tangan-tangan syaitan yang mencuri dengar. Bi aidi safarah, di tangan-tangan para malaikat yang kiramim bararah, yang sangat mulia dan sangat bararah, yaitu sangat taat, tunduk, patuh, gak pernah bermaksiat, gak pernah bosan, gak pernah lelah, yaitu apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 12 atau 13 sampai 16 ini menunjukkan bagaimana kemuliaan Al-Qur'an yang disimpan ataupun rapi di tangan-tangan para malaikat. Ya. Ada yang mentafsirkan ini adalah nasihat yang di situ termaktub dalam Al-Qur'an atau Al-Qur'an secara umum. Ya, kemudian beralih ke ayat 17, Qutilal insanu ma akfarah. Ya, celakalah manusia betapa kufurnya dia. Ya, mungkin kita bertanya, siapakah ini? Yaitu celakalah manusia. Manusia yang seperti apa ini? Apakah seluruh manusia baik beriman ataupun kafir? Ataukah manusia yang kufur saja? Ya, ini bukan manusia secara umum seperti dalam surat yang lain, yaitu wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, kalau ini semuanya, yaitu demi masa atau demi waktu, sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kalau ini manusia semuanya secara umum. Adapun yang ini, celakalah manusia yang kafir, yang tidak beriman, yang ingkar. Makanya dikatakan qutilal insanu ma akfara. Sekali lagi ini ingin menunjukkan bahwasanya ketika peringatan-peringatan tadi itu akan bermanfaat bagi orang yang takut. Adapun bagi orang yang tidak takut, yang ingkar, maka disifati dengan celaka orang-orang yang ingkar. Ma akfarah artinya bisa diartikan sungguh kufur sekali orang-orang yang seperti itu. Atau ditafsirkan apa yang menyebabkan mereka kufur.
kok mereka sampai celaka seperti itu. Itu diantara makna qutilal insanu ma akfara. Yaitu sebagian perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yaitu ma akfarahu li ni'matillahi wa ma ashadda mu'anadatahu lil haqqi ba'da ma tabayyan. Yaitu mereka sangat kufur terhadap nikmat Allah. Kalau kita kembali ke konteks ayat tadi, orang yang kaya tadi dapat nikmat, dapat harta, dapat kedudukan dan lain sebagainya. Tapi ingkar dan kufur, tidak ingin beriman. Maka dikatakan orang-orang yang seperti ini tidak mau dapat hidayah, itu sama saja dengan kufur ni'mah. Dan juga sangat, yaitu menentang sekali kepada al-haq setelah sudah jelas nyata-nyata kebenarannya. Ya. Kemudian tsummas sabila yassara. Ya qutilal insanu ma akfarah. Afan sebelumnya min ayyi syai'in khalaqa. Ini diajak diskusi. Betapa celakanya orang-orang kufur tadi. Kenapa mereka kafir seperti itu? Padahal min ayyi syai'in khalaqa. Yaitu ditanya, dari apa mereka diciptakan? Ya, jawabannya pasti jelas, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Padahal manusia yang kufur tadi, yang sombong tadi, itu diciptakan dari nutfatin khalaqahu, dari air yang sangat hina, yang Allah ciptakan, Allah kembangkan, Allah sempurnakan menjadi tubuh yang sempurna, faqaddarahu, dan Allah takdirkan, sempurnakan menjadi wujud manusia. Ya, jadi semua manusia itu dalam keadaan hina awal mulanya, kemudian Allah kembangkan, ya Allah ciptakan dengan bentuk yang sempurna, tapi ternyata ya melakukan kesombongan dan pengingkaran. Ya, seandainya semua manusia sadar siapa jati dirinya, pasti dia akan ya tunduk dan tidak akan sombong, karena dia sadar tercipta dari sesuatu yang sangat hina. Allah sempurnakan, ya Allah ciptakan, Allah kembangkan, yang tujuannya adalah agar taat kepada Allah, tapi dia malah ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsummas sabila yassara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan segala urusannya. Ya, tsummas sabila yassara. Allah mudahkan segala urusannya, yaitu yassara lahu al-asbab ad-diniyah wa dunyawiyah wa hadahu sabil ay bayyanahu wa imtahanahu bil amri wan nahyi. Ya, dimaksud di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, maksudnya adalah Allah memudahkan untuk manusia itu urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat. Coba kalau kita lihat orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, orang yang kafir, semuanya dimudahkan dalam urusan dunia. Yang mau bekerja rajin dapat rezeki, bisa kaya. Ya, mau beriman mau kafir, semuanya dapat makan, semuanya dapat minum. Yang rajin bekerja kaya raya, yang tidak juga ya tidak mendapatkan hasilnya. Itu dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat, ya ini kembali ke hidayah. Yaitu siapa yang menginginkan hidayah, maka Allah akan mudahkan. Siapa yang ingin memahami agama, maka Allah mudahkan jalan-jalan menuntut ilmu. Yaitu Allah memudahkan semuanya. Tapi juga Allah yaitu menguji mereka. Menguji dengan perintah dan larangan. Disinilah perbedaan antara orang yang kafir dengan orang yang beriman. Orang yang beriman ketika diuji dengan perintah dan larangan, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Adapun orang kafir, ya perintah tidak dikerjakan, larangan semuanya diterjang. Disitulah makna tsummas sabila yassara. Allah mudahkan jalannya untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat ada ujian di sana, ada perintah dan larangan. Dan inilah yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang kafir dalam yaitu menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, tsumma amatahu fa akbara. Jadi manusia yang kufur tadi, yang sangat sombong, itu tercipta dari air yang sangat hina. Ya, air yang sangat hina, tempat keluarnya pun dari tempat yang hina. Ya, tempat keluarnya air seni ya afan. Dari tempat yang hina. Tapi ketika dewasa yang sudah Allah kembangbiakkan, sempurnakan wujudnya, rupanya, kemudian dimudahkan jalannya, rezekinya, ya, tapi tiba-tiba menyombongkan diri. Ya, akhirnya, ya, tsumma amatahu fa akbara.
kalau sudah tiba waktunya mati, ya kullu nafsin dha'iqatul maut, ya Allah akan mematikannya. Ya, fa akbar. Kemudian Allah ini termasuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada anak keturunan Adam, manusia. Ketika mati diakbar, yaitu dikuburkan. Tidak dibiarkan bergelimpangan begitu saja. Ya, seperti hewan misalnya, nanti kalau dibiarkan begitu saja maka akan dimakan hewan-hewan buas dan ya baunya tidak mengenakan. Maka di sini ketika manusia mati meninggal maka ada syariat dikuburkan. Itu sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang artinya yaitu tidak dibiarkan begitu saja bergelimpangan tapi dikubur. Thumma idza syaa'a ansyarah. Ini kita mengingatkan, atau ayat ini mengingatkan kita akan adanya ansyarah, yaitu hari kebangkitan. Ya, kalau bisa kita lihat tadi runtutan manusia mulai dari air yang hina, Allah sempurnakan wujudnya, Allah mudahkan segala urusannya, yaitu Allah uji dengan perintah dan larangan. Ini petunjuk, ini hidayah, ini kesesatan. Tinggal memilih. Kalau sudah datang waktunya mati, maka Allah cabut nyawanya, dikuburkan. Apakah selesai? Ya, tidak. Yaitu thumma idza syaa'a ansyarah. Jika telah tiba waktunya kebangkitan, maka Allah akan membangkitkan semuanya. Ini ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat, yaitu thumma sabila yassarah, thumma sabila yassarah, thumma amatahu fa akbara, thumma idza syaa'a ansyarah. Yaitu ketika mati dikuburkan, apakah semua tubuh-tubuh manusia itu hancur lebur tidak tersisa? Ya, tersisa diistilahkan dengan yaitu ajbuz zanab. Yaitu semua tubuh manusia ketika dikuburkan itu hancur lebur kecuali satu saja, yaitu ajmuz zanab, yaitu yang disebut dengan tulang ekor. Dari sinilah nanti Allah akan membangkitkan seluruh manusia seperti tumbuhnya tanaman-tanaman. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mengulangi penciptaan itu lebih mudah. Ini juga tantangan ataupun diskusi bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Itu amat sangat mudah bagi Allah. Di ayat-ayat sebelumnya, di surat sebelumnya, Allah sangat mudah untuk menciptakan langit bumi yang begitu besar, daripada hanya sekedar menciptakan manusia yang kecil. Maka kalau kita ambil logika, ya menciptakan sesuatu yang kecil amat sangat mudah. Maka ini kita tidak boleh yaitu menentang atau mengingkari bahwasanya hari kebangkitan tidak ada. Hari kebangkitan itu tidak ada. Ini tidak masuk di akal baik secara logika apalagi secara dalil-dalil nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara. Ketika Allah menghendaki maka Allah akan bangkitkan. Kemudian disebutkan juga kalla lamma yaqdi ma amara. Yaitu sifat orang yang kufur, ya orang yang banyak melakukan kesalahan dan dosa, itu sebenarnya lamma yaqdi ma amara. Belum benar-benar melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lamma yaqdi ma amarah maksudnya adalah tidak melaksanakan perintah Allah. Yaitu orang-orang kafir, ya orang-orang yang ingkar, orang yang fasik, banyak melakukan dosa-dosa besar, mereka sebenarnya lamma yaqdi ma amarah, yaitu belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya kemudian diajak untuk falyanzuril insanu ila ta'ami. Ini diskusi yaitu betapa kufurnya manusia yang padahal sudah dimudahkan segala urusannya, diciptakan dari sesuatu yang hina, Allah sempurnakan wujudnya, yaitu diberikan semua rezekinya, tapi dia ingkar. Kemudian ingin diajak lagi. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Coba lihatlah manusia itu bagaimana Allah menyediakan makanan untuk manusia. Ini yang harus sebenarnya kita syukuri. Misalnya ini air nih ya. Air ini prosesnya sangat panjang. Ya mulai dari pegunungan misalnya ya.
Yaitu bagaimana proses pembuatannya, penyaringannya sampai dikemas seperti ini siap. Ini baru air. Ini yang harus kita syukuri, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Belum makanan-makanan yang lainnya. Yang semuanya ditundukkan untuk manusia agar ya semakin bersyukur dan semakin taat kepada Allah, bukan malah semakin ingkar. Makanya diajak berbicara atau diskusi, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu melihat bagaimana Allah menciptakan, menyediakan makanan-makanan itu untuk manusia seluruhnya. Ya, ini adalah diskusi, yaitu agar kita sadar ya dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan lagi salah satunya, anna sababanal ma'a sabba. Contohnya seperti tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan yaitu dari langit ke bumi, tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian Allah membelah bumi itu sehingga tumbuh tanaman-tanaman. Coba bayangkan jika Allah tidak menurunkan hujan dan tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, ya mungkin kita tidak bisa makan. Karena hewan pun juga makan dari tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput, dedaunan juga dari yaitu bumi yang Allah tumbuhkan tanaman-tanaman. Fa'ambatna fiha habba, dan Allah pun menumbuhkan tanaman-tanaman tadi, biji-bijian, wa inaban wa qadba, dan buah-buahan. Ya, wa zaitunan wa nakhla, pohon zaitun atau buah zaitun dan nakhla, kurma. Ini contoh dari biji-bijian dan tanaman-tanaman. Wa hadaiqa ghulba, dari air hujan tadi Allah tumbuhkan tanaman, buah-buahan, biji-bijian, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyediakan taman-taman, kebun-kebun yang lebat. Semuanya itu sebagai bentuk nikmat. Wa fakihatan wa abba, dan juga buah-buahan dan juga rumput-rumputan, semuanya adalah mata'an lakum wali'an amikum. Ini semuanya adalah untuk kalian manusia seluruhnya dan juga untuk hewan ternak kalian yang patut dan wajib disyukuri. Ya, jadi ayat mulai dari falyanzuril insanu ila ta'ami ayat 34, ya ayat 24 sampai wali an'amikum ya 32, ini adalah gambaran ataupun penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan semuanya untuk manusia, tanaman-tanaman, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan sebagai makanan kita. Ini adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita kufur dan ingkar. Ya, kita lanjut nggih bagian terakhir. Nah, inilah bagian terakhir yang menunjukkan bagaimana yaitu kengerian hari kiamat. Ya, qala Allah Ta'ala فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Ya, ini bagian yang terakhir yang menunjukkan kengerian dan dahsyatnya hari kiamat. Dimulai dari ayat 33 sampai terakhir 42. Fa'idza ja'atis shakhah. Jika telah tiba waktunya shakhah, yaitu peniupan sangkakala yang pertama atau yang kedua ini? Ya, yang kedua. Ketika peniupan sangkakala yang kedua, yauma yafirrul mar'u min akhi, yaitu hari di mana seseorang akan lari, kabur, nggak kenal, yaitu dengan saudaranya. Kita mungkin di dunia ini, kalau namanya saudara, ya saudara kandung apalagi,
Ini dimanapun pasti ingat. Tapi ketika hari terjadinya sokhoh, hari kiamat, di antara nama-nama hari kiamat adalah as-sokhoh, al-haqqah, al-qari'ah, al-qiyamah. Itu menunjukkan keadaan-keadaan pada waktu itu. Seperti sokhoh di sini maksudnya adalah ketika ditiupkan sangkakala yang begitu ya memekakkan telinga, sangat keras sekali. Hancur lebur semuanya. Mungkin ya sebagian kita yang pernah bekerja di pabrik, ada bunyi sirine yang begitu ya keras sekali sehingga terganggu. Tapi nggak sampai berdarah-darah, nggak sampai pingsan atau ini. Tapi ini ya begitu sangat memekakkan telinga. Ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Ketika dibangkitkan dari tadi ajmuz dzanab, tulang ekor yang tersisa, ini menunjukkan bahwasanya begitu mudahnya Allah, kekuasaan Allah untuk menumbuhkan kembali manusia sebagaimana menumbuhkan tanaman-tanaman. Ketika dibangkitkan semuanya, yaitu dalam keadaan hurrun muhajjalin, dalam keadaan telanjang, ya tanpa khitan, tidak memakai sehelai benang pun pakaian, tidak memakai sandal, dalam keadaan kembali tidak khitan, disitulah dibangkitkan. Ya bukan kesempatan kita untuk melirik-lirik. Ya ini artis ini dulunya. Nggak sempat. Ya saudara sendiri saja nggak ingat. Bahkan disebutkan tadi atau disebutkan setelah ini yaitu wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari bapak dan ibunya, lari dari istrinya dan anaknya. Sudah nggak sempat. Ya nggak ingat ini bapak, ini ibu, ini anak, ini istri. Apa istri pertama, istri kedua, apalagi semuanya sudah. Ya ini coba kita bayangkan begitu ngerinya, dahsyatnya hari itu. Yaitu hari ketika nggak ingat sama sekali, yang menjadi fokus kita apa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada waktu itu setiap orang di antara mereka manusia tadi pada hari itu sya'nun yughni. Ada perkara yang sangat menyibukkan dirinya. Kira-kira apa itu? Yaitu apakah min ahlil jannah ataukah min ahli nar. Ya nas'alullah al-'afwa wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari kengerian hari kiamat tadi dan Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diri kita semuanya, diri kami hisab yang mudah dan ringan. Ya, kembali. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari ketika seseorang lari dari saudaranya, dari bapak dan ibunya, dari istri dan anaknya. Kenapa? Karena likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada waktu itu semuanya sibuk, enggak sempat melihat kanan kiri, enggak sempat memikirkan baju pun enggak kepikiran. Kalau kita sedang kalut keluar ke jalanan nggak pakai baju, lama-lama sadar atau tidak? Sadar loh, ternyata nggak pakai baju. Ya kalau hari kiamat, ya berarti sangat-sangat genting. Sampai bapak ibunya nggak ingat, dirinya sendiri pakai baju, nggak khitan juga nggak ingat, nggak sempat noleh-noleh melihat aurat orang lain, nggak sempat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika yaumul mahsyar, ketika semuanya dalam keadaan telanjang dan kembali tidak khitan, tidak memakai sandal, tidak memakai sehelai benang pun pakaian, maka Aisyah sebagai wanita ya malu. Ya Rasulullah, apakah nanti bisa melihat satu dengan yang lainnya? Ya, maka jawaban Nabi, perkara pada waktu itu lebih penting daripada hanya sekedar melihat tadi. Makanya di ayat yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ini yang harus kita ingat-ingat. Sebagaimana dulu pelajaran yang sering kita ulang, agar kita selalu menjadi orang soleh, orang yang baik, yang selalu sadar. Itu ada di antara rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, nabi dan rasul, kepada hari kiamat, hari akhir dan takdir. Di antara 6 itu yang utama yang bisa menjadikan rem kita itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Betapa banyak ayat atau hadis yang mengatakan, yaitu liman kana yarjullaha wal yaumil akhir.
Atau dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, tadi dikatakan. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kepada Allah dan hari akhir inilah yang jadi rem seseorang, dia mau ingkar seingkar-ingkarnya atau sadar sesadar-sadarnya. Ya, jadi harus selalu diingatkan, Allah selalu melihat ada hari pembalasan. Ada hari di mana semuanya luluh lantah, ya kacau, semuanya sibuk mengurusi dirinya, apakah dia selamat atau celaka. Disitulah manusia akan terbagi menjadi dua. Ketika likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, di sini ada dua golongan, yaitu golongan su'ada dan golongan asqiya. Syaqiyun wa sa'id. Ada orang yang berbahagia, ya ada orang yang celaka. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain atau dalam pembahasan yang lain, yaitu di yaumul mahsyar, seseorang akan dibangkitkan sesuai keadaan amal solehnya di dunia. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sebatas mata kakinya, perutnya, dadanya, ada yang tenggelam, ada yang selamat, ada yang mendapatkan naungan, yaitu naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ketika matahari didekatkan sedekat-dekatnya 1 mil, ada yang mengatakan 1 mil perjalanan, ada yang mengatakan 1 mil alat untuk celak, sangat dekat sekali. Dan Allah pun sudah menyediakan atau menyiapkan tubuh-tubuh manusia ketika itu dia bisa meleleh. Ya, karena dekatnya matahari. Akan tapi mereka kepanasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Nas'alullahal afwa wal afiyah, hamanallahu wa iyyakum min ahwali yaumil qiyamah. Semoga Allah melindungi kita sekali lagi dari dahsyatnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, terbagi menjadi dua, wujuhu yauma idzin musfirah. Ada wajah-wajah yang ketika itu musfirah, yaitu berseri-seri. Siapakah ini? Ya, orang-orang beriman. Dhahikatun mustabsyirah, mereka bisa tertawa, gembira. Mustabsyirah, ya merasa bahagia. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ada wajah-wajah yang ketika itu ghabarah, hitam, seperti terkena debu semuanya. Ya, tarhaquha qatarah, ditutupi oleh debu-debu, ya tunduk lesu. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang yang kafarah, orang-orang yang ingkar, kafir, wal fajarah, orang-orang yang durhaka, dusta, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, orang-orang yang fasik dan seterusnya. Ya, dari sinilah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, yaitu pelajaran yang sangat penting, bahwasanya hidup ini akan ada hari kebangkitan. Kita nanti akan digiring menjadi dua golongan saja. Hal min ahli jannah atau min ahli nar. Kita nanti berbahagia senyum, ataukah kita tertunduk lesu, ya hina, mukanya hitam, tidak berseri-seri. Ya, kita menginginkan menjadi golongan kanan, ashabul yamin, yaitu orang-orang yang selamat, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Wajahnya cerah, gembira, ya dihisab dengan hisab yang mudah, atau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, kita berlindung dari ya orang yang dihisab dengan hisab yang berat. Ternyata ketika ditimbang, ya amal kebaikannya lebih sedikit, amal keburukannya lebih banyak. Otomatis ketika melewati siratal mustaqim, ya tidak perlu susah-susah. Maksudnya apa? Tidak perlu susah-susah, langsung terjerumus ke dalam naru jahannam wal iyadu billah. Nas'alullah wal afiyah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita sekali lagi berdoa kepada Allah agar terus diberikan hidayah, terus diberikan kemudahan untuk belajar ilmu, mengamalkannya, istiqomah hingga akhir hayat kita dan berakhir dengan husnul khotimah. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya bersama para nabi, para syuhada, orang-orang soleh di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup nih. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah, ya, baik ilmu, belajar dan mengamalkannya, dan istiqomah di atasnya. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.